Terminologi yang selanjutnya akan kita bahas adalah layout. Layout adalah cara penataan elemen-elemen desain seperti gambar, teks, maupun grafik pada halaman ataupun layar untuk menciptakan struktur yang jelas dan estetis. Layout adalah cara elemen-elemen desain diatur pada suatu ruang kerja, seperti halaman web, poster, atau majalah. Layout yang baik membantu dalam navigasi visual dan memastikan informasi yang disampaikan dengan cara yang efisien. Layout yang baik harus memperhatikan keseimbangan visual, hierarki, dan aliran informasi. Layout adalah kerangka kerja dari desain grafis yang mengatur bagaimana elemen-elemen visual disusun di dalam sebuah komposisi. Layout yang baik memastikan bahwa informasi disampaikan secara logis dan mudah diikuti oleh audiens. Dalam layout, terdapat hierarki visual. Hierarki visual adalah salah satu aspek yang penting dalam layout, yang memastikan bahwa elemen-elemen yang paling penting terlebih dahulu ditonjolkan. Elemen-elemen seperti headline, gambar utama, dan call to action harus ditempatkan secara strategis untuk menarik perhatian. Contohnya, pada desain majalah, layout yang efektif akan menampilkan gambar-gambar besar dengan judul yang mencolok di halaman depan, untuk menarik perhatian pembacanya tentunya. Lalu, artikel-artikel di dalam majalah diatur menggunakan grid untuk memastikan keteraturan dengan judul artikel dan gambar pendukung ditempatkan secara konsisten di setiap halaman. Contoh lainnya, dalam desain website, layout digunakan untuk mengatur navigasi, teks, dan gambar agar pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan. Dalam layout terdapat elemen-elemen. Yang pertama adalah grid system. Grid system adalah sistem garis tak terlihat yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen desain dengan konsisten. Grid membantu desainer menciptakan struktur yang harmonis dan terorganisir dan memastikan bahwa elemen-elemen seperti teks, gambar, dan grafik ditempatkan dengan rapi dan proporsional. Grid system memungkinkan keseragaman dalam tata letak, baik pada cetakan maupun digital, dan memudahkan kolaborasi di antara tim desain dengan memberikan panduan yang jelas. Contoh penggunaan grid system adalah dalam desain majalah, di mana grid system digunakan untuk memastikan setiap artikel, foto, dan iklan ditempatkan secara konsisten di setiap halamannya. Dengan memastikan layout, grid system menciptakan pengalaman membaca yang lebih baik, di mana pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur konten tanpa merasa terganggu dengan tata letak yang tidak teratur. Grid system pun sering digunakan untuk memastikan konsistensi dan keseimbangan dalam penempatan elemen-elemen di berbagai halaman situs. Elemen yang kedua dalam layout adalah margin. Margin adalah ruang kosong di sekitar tepi desain yang membantu memberikan ruang bernafas serta meningkatkan fokus pada konten utama dan memastikan bahwa desain tidak terlalu padat ataupun berdesakan. Margin yang cukup membuat desain terasa lebih seimbang dan profesional. Penggunaan margin yang tepat juga membantu mencegah elemen-elemen penting terpotong pada cetakan atau layar. Contoh penggunaan margin adalah pada desain poster, di mana margin digunakan untuk menjaga teks dan gambar tetap berada dalam batas visual, sehingga pesan utama poster dapat disampaikan dengan jelas tanpa gangguan. Margin yang cukup juga membantu menciptakan kesan elegan dan teratur. Elemen selanjutnya dalam layout adalah white space atau ruang kosong. Area kosong di sekitar elemen-elemen desain yang tidak diisi dengan elemen visual atau teks adalah yang dinamakan dengan white space. Meskipun kadang dianggap sebagai ruang yang terbuang, white space sebenarnya merupakan elemen yang penting dalam desain. Mengapa demikian? White space membantu meningkatkan keterbacaan teks, menciptakan kontras, dan memberikan desain tampilan yang lebih bersih dan elegan. Penggunaan white space yang efektif juga dapat membimbing perhatian audiens ke elemen-elemen utama yang ingin disorot. Contoh penggunaan white space adalah dalam desain halaman web, di mana white space sering digunakan untuk mengelilingi teks dan gambar yang memungkinkan penonton atau pengguna untuk fokus pada konten tanpa merasa kewalahan dengan informasi yang begitu padat. Desain minimalis yang sering ditemui di situs web modern banyak mengandalkan white space ini untuk menciptakan pengalaman yang tenang dan fokus. Selanjutnya adalah elemen keempat dalam layout, yaitu alignment. Penataan elemen-elemen desain dalam garis atau sudut tertentu untuk menciptakan keteraturan visual. Misalnya, teks yang diatur dengan rata kiri, atau kanan, ataupun tengah. Alignment memastikan bahwa elemen-elemen seperti teks,
gambar, dan grafik memiliki hubungan visual yang jelas satu sama lain, menciptakan juga struktur yang logis dan mudah diikuti oleh pembacanya. Penataan yang konsisten melalui alignment juga membantu menjaga kohesi dari desain secara keseluruhan. Contoh penggunaan alignment adalah pada desain halaman koran, di mana alignment digunakan untuk memastikan bahwa kolom teks, judul, dan gambar diatur secara sejajar, menciptakan tampilan yang teratur dan profesional. Contoh penggunaan alignment lainnya adalah dalam dunia desain digital, di mana alignment membantu memastikan bahwa elemen-elemen seperti tombol menu dan konten utama tetap terorganisasi dan mudah dinavigasi oleh penggunanya.